Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. 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 Selamat datang kembali di ruang batin kita, tempat cerita-cerita leluhur bernafas kembali. Di sini, kita tidak sekadar mendengar, tapi mencoba memahami, menyelami, dan merenungi makna-makna yang kadang tersembunyi di balik waktu. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, "Aku siap membuka pintu pemahaman baru." Dan jangan lupa balas salam dengan keyakinanmu masing-masing. Kita di sini berjalan bersama, dalam rasa hormat dan kedamaian. Pernahkah kamu bermimpi melihat sosok leluhurmu, padahal kamu tak pernah mengenalnya? Atau, tiba-tiba kamu merasa deja vu, seperti pernah mengalami sesuatu yang sama, di tempat yang sama, tapi tak tahu kapan dan bagaimana? Hati-hati, bisa jadi kamu sedang melewati gerbang waktu, gerbang masa lalu, yang hanya terbuka di saat-saat tertentu. Dan anehnya, salah satu kuncinya adalah weton kliwon, terutama saat bulan suro menggantung di langit malam. Dalam tradisi Jawa, kliwon bukan sekadar hari pasaran. Ia punya napas, punya nyawa, dan punya vibrasi tersendiri. Apalagi jika ia jatuh di bulan suro, bulan keramat, bulan tapa, bulan sunyi yang penuh pantangan, tetapi juga penuh pembukaan. Weton kliwon di bulan suro diyakini menjadi waktu yang sangat tipis antara alam nyata dan alam halus. Antara yang kasat mata dan yang tak terlihat. Dan di saat-saat itulah, mereka yang dilahirkan di hari kliwon, tanpa sadar bisa menjadi jembatan. Jembatan menuju masa lalu, menuju kisah-kisah leluhur yang belum usai. Apa saja tanda-tandanya? Dan bagaimana menjaga diri agar tak tersesat dalam kenangan yang bukan milik kita? Mari kita selami, pelan-pelan. 1. Ingatan yang tak pernah dipelajari. Pernahkah kamu merasa tahu sesuatu, tapi tak pernah belajar sebelumnya? Seperti tahu bentuk rumah masa lalu yang belum pernah kamu datangi. Atau tahu nama tempat, nama orang, bahkan tahu rasa kehilangan, padahal tak ada yang pernah kamu miliki? Bagi mereka yang lahir di weton kliwon, terutama saat bulan suro tiba, hal semacam ini sering muncul secara tiba-tiba. Bukan hanya firasat, tapi lebih seperti kenangan samar yang menyusup lewat angin malam atau mimpi-mimpi ganjil yang sulit diceritakan. Para sesepuh kejawen menyebutnya sebagai warisan rasa, yakni pusaka batin yang tak tampak, tapi diwariskan secara halus oleh leluhur. Warisan ini tidak berupa harta, tapi berupa memori. Sebagian tidak utuh, sebagian lagi hanya serpihan. Tapi bagi mereka yang dibuka, serpihan ini bisa menyatu pelan-pelan. Dan di bulan suro, tirai antara masa lalu dan masa kini sangat tipis. Weton kliwon menjadi semacam penerima sinyal halus itu, seperti radio yang tiba-tiba menangkap siaran dari frekuensi tua. Banyak anak kliwon yang sejak kecil mengalami ini. Mereka merasa akrab dengan hal-hal lama, menyukai benda-benda antik tanpa tahu alasannya. Takut atau rindu pada tempat-tempat yang bahkan belum pernah dikunjungi. Kadang merasa sedih secara tiba-tiba, terutama menjelang malam kliwon. Apakah ini sugesti? Mungkin. Tapi dalam pandangan spiritual Jawa, ini adalah bagian dari tugas ruhani. Bahwa beberapa jiwa lahir kembali membawa tugas tak terlihat, merawat sejarah, menyambung benang merah yang putus, atau sekadar menjadi saksi bisu bagi cerita-cerita leluhur yang belum selesai ditulis. Di bulan suro, energi masa lalu menguat. Seperti kabut yang mengendap di pagi hari, kenangan-kenangan tak bernama itu mulai terlihat wujudnya. Tapi tak semua orang bisa membaca. Butuh ketenangan batin, rasa hormat, dan sikap rendah hati untuk memaknai tanda-tanda itu. Bagi kamu yang weton kliwon, mungkin sudah saatnya tidak lagi menolak ingatan itu. Mungkin, bukan kamu yang sedang teringat, tapi masa lalu yang sedang mengingatmu. Jika kamu merasa gelisah tanpa sebab, cobalah untuk menyepi sebentar. Duduk di kamar dengan cahaya remang. Dengarkan alunan gamelan atau suara angin malam. Biarkan rasa itu muncul. Tak perlu takut. Jika kamu siap, warisan rasa itu akan menunjukkan jalannya sendiri. Dan ingatlah, seperti kata para leluhur, wong sing ora ngerti asal-usule, bakal gampang ilang arah. Orang yang tak tahu asal-usulnya, akan mudah kehilangan arah. 2. Mimpi sebagai jembatan. Dalam hidup orang Jawa, mimpi bukan sekadar bunga tidur. Ia adalah jendela antara alam sadar dan alam gaib, antara dunia nyata dan dunia leluhur.
Terlebih bagi mereka yang lahir di weton Kliwon, mimpi sering menjadi pintu utama di mana pesan-pesan dari masa lalu menampakkan diri. Apalagi jika mimpi itu datang di bulan Suro, bulan yang dianggap sakral, penuh pertanda, dan berjuta kisah gaib. Banyak yang menganggap bulan ini adalah waktu para arwah berkelana, mencari tempat singgah, atau sekadar mengawasi keturunan mereka dari jauh. Dan dalam tidur seseorang yang wetonnya Kliwon, pintu antara dua dunia itu bisa terbuka begitu saja, tanpa permisi. Mimpi bertemu seseorang berjubah putih. Mimpi berada di rumah tua yang tak dikenal. Mimpi memandangi makam tanpa nama, atau berjalan sendirian dalam kabut malam. Semua itu bukan kebetulan. Dalam kejawen, mimpi-mimpi seperti itu disebut tanda rasa, isyarat yang muncul karena hubungan batin, bukan karena logika. Terkadang datang dari leluhur, terkadang datang dari getaran energi tanah tempatmu berpijak. Kliwon punya sifat spiritual yang sangat dalam. Ia adalah pasaran yang tenang di permukaan, namun menyimpan gelombang kuat di kedalaman. Orang yang lahir di weton ini cenderung punya naluri tajam, mudah menangkap pesan batin, dan mimpi mereka sering membawa makna yang lebih dari sekadar simbol. Jika kamu termasuk orang yang sering mengalami mimpi aneh di bulan Suro, jangan buru-buru melupakannya. Bangun tidur, ambil buku kecil, dan catat mimpimu. Kadang tafsirnya tidak langsung datang hari itu juga. Kadang perlu waktu, atau perlu simbol lain yang muncul beberapa hari kemudian. Tapi percayalah, tidak ada mimpi datang sembarangan di bulan Suro. Beberapa mimpi bahkan bisa jadi semacam peringatan. Misalnya, mimpi melihat sungai keruh bisa menandakan kabut batin yang perlu dibersihkan. Mimpi bertemu sosok tak dikenal bisa jadi pesan dari leluhur. Dan jika kamu mimpi terbang atau naik ke tempat tinggi, itu bisa berarti pintu pemahaman sedang terbuka. Namun, mimpi juga bisa menyesatkan. Jika kamu tidak hati-hati, maka selalu awali tidur dengan niat yang baik. Ucapkan doa, atau minimal minta petunjuk. Jika malam ini aku diizinkan bermimpi, tuntunlah aku pada yang jernih dan bijak. Jika tidak, biarkan aku tidur dalam tenang. Karena dalam tradisi kejawen, mimpi bukan tempat main-main. Ia adalah pesan. Kadang berupa teka-teki. Tapi jika kamu cukup sabar menunggu dan cukup peka membaca, kamu akan tahu bahwa mimpi bukan datang dari pikiranmu sendiri, melainkan suara masa lalu yang mengetuk dengan halus. Dan jika kamu berani membacanya, kamu akan tahu bahwa sebagian jawabannya ternyata adalah tentang dirimu sendiri. 3. Ruangan rumah yang tiba-tiba dingin. Bayangkan malam tiba. Semua penghuni rumah sudah tertidur. Lampu sebagian dimatikan. Lalu, tanpa sebab yang jelas, kamu merasa hawa dingin menyelimuti salah satu sudut rumah. Bukan dari kipas, bukan dari AC, tapi seperti hembusan yang menembus kulit dan menusuk ke dalam rasa. Fenomena ini bukan hal baru dalam tradisi kejawen, terutama saat bulan Suro datang. Bagi mereka yang lahir di weton Kliwon, kepekaan terhadap perubahan energi di sekitar rumah bisa sangat tajam. Bahkan sebelum terasa oleh tubuh, batin mereka sudah bergetar duluan. Suhu ruangan yang berubah secara tak wajar di malam-malam tertentu bisa menjadi tanda bahwa energi lain sedang bergerak. Dalam kepercayaan Jawa, setiap rumah bukan hanya tempat tinggal manusia, tapi juga ruang hidup bagi penunggu lama, baik dari unsur bumi, angin, atau bahkan arwah leluhur yang belum sepenuhnya pergi. Apalagi di bulan Suro, di mana energi bumi sedang dalam fase sunyi dan terbuka. Rumah menjadi semacam titik temu yang tak disadari. Dan mereka yang memiliki weton Kliwon seringkali tanpa sadar jadi pusat perhatian makhluk-makhluk halus ini. Bukan karena mereka lemah, tapi karena batin mereka memancarkan sinyal yang hanya bisa dibaca oleh yang tak kasat mata. Kejadian seperti ini kadang disertai dengan hal-hal kecil yang tampaknya sepele. Keluar masuknya kucing hitam tanpa sebab. Aroma bunga melati atau dupa padahal tak ada yang membakar. Atau benda kecil yang sering berpindah tempat sendiri. Sebagian menganggap ini kebetulan. Tapi bagi orang Jawa, ini adalah sapaan. Kadang datang dari leluhur, kadang dari energi alam yang ingin diakui. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai bentuk eksistensi. Apa yang harus dilakukan jika kamu mengalaminya? Pertama, tenangkan diri. Jangan langsung panik. Panik hanya akan memperkuat getaran negatif yang justru mempertebal kehadiran energi lain. Kedua, bersihkan ruangan itu dengan cara yang lembut,
taburkan bunga 7 rupa di sudut ruangan, nyalakan dupa cendana atau menyan putih, dan bacakan doa sesuai keyakinanmu. Lalu ucapkan dalam hati atau suara pelan. Jika engkau datang membawa pesan baik, tunjukkanlah dalam mimpi. Tapi jika engkau datang tanpa restu dan izin, pulanglah dalam damai, tanpa meninggalkan bekas. Ketiga, jangan abaikan ruangan itu. Justru rawat. Pel lantainya, buka jendela agar angin dan cahaya pagi masuk. Rumah yang dirawat dengan cinta tak akan menjadi tempat yang menyeramkan, justru akan menjadi ruang yang aman, baik untuk manusia maupun makhluk halus yang sekadar lewat. Dalam filosofi Jawa, rumah bukan hanya bangunan, tapi juga cermin dari isi hati penghuninya. Jika batin tenang, maka rumah pun akan menjadi tempat yang tentram. Dan untuk weton kliwon, rumah kadang bukan hanya tempat tinggal, tapi juga altar waktu. Tempat di mana masa lalu lewat tanpa suara, meninggalkan isyarat, menunggu untuk didengar. 4. Bertemu sosok tak dikenal tapi terasa akrab. Pernahkah kamu berjalan di tempat umum, pasar, terminal, atau sekadar warung kopi, lalu pandanganmu tertumbuk pada seseorang yang sama sekali asing, tapi entah kenapa terasa begitu dekat? Seolah-olah kamu pernah mengenalnya, pernah duduk bersamanya, atau bahkan pernah berbagi cerita, padahal kamu yakin tak pernah berjumpa sebelumnya. Bagi orang kebanyakan, ini hanya disebut deja vu. Tapi dalam pandangan kejawen, terutama bagi mereka yang lahir di weton kliwon, ini bisa menjadi sinyal batin. Sebuah tanda bahwa di balik pertemuan itu, ada benang merah yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih gaib dari sekadar kebetulan. Weton kliwon dikenal sebagai weton dengan kekuatan spiritual yang kuat, bahkan bisa dibilang magnet bagi ingatan-ingatan masa lalu yang belum tuntas. Mereka membawa getaran khas yang bisa membangkitkan ingatan bukan hanya dari kehidupan ini, tapi kadang, dari kehidupan sebelumnya. Orang Jawa percaya bahwa ada hubungan batin yang terjalin lintas zaman. Kadang pertemuan antar jiwa tidak selalu terjadi sekali. Ada yang tertunda. Ada yang gagal menyatu. Ada pula yang belum menyelesaikan janji lama. Dan ketika bulan Suro tiba, bulan di mana tirai antar dunia menipis, pertemuan itu bisa terjadi kembali, dalam bentuk yang berbeda, pada situasi yang tak terduga. Seseorang yang kamu temui hari ini, bisa saja adalah sahabat, saudara, atau bahkan musuhmu di kehidupan yang lampau. Dan bagi weton kliwon, perasaan itu datang seperti gemetar halus di dada, rasa yang tak bisa dijelaskan tapi sulit diabaikan. Beberapa tanda lain dari pertemuan jiwa lama. Kamu merasa nyambung dengan cepat tanpa harus banyak bicara. Kamu merasa nyaman atau malah gelisah saat bertemu, tanpa tahu sebabnya. Atau kamu mimpi tentang orang itu beberapa hari kemudian, padahal hanya bertemu sebentar. Jika kamu mengalami hal ini, jangan buru-buru mengabaikannya. Tidak semua pertemuan semacam ini harus diikuti dengan hubungan baru. Kadang cukup dengan menyadari, oh, mungkin kita pernah berjanji di kehidupan yang lalu. Mungkin ini waktunya saling memberi restu, lalu jalan lagi dengan tenang. Namun jika getarannya terlalu kuat, cobalah duduk dalam sunyi. Tanyakan pada batinmu, apa yang sebenarnya ingin dituntaskan dari pertemuan ini? Dan bila perlu, lakukan ritual sederhana. Sediakan air putih dan bunga mawar putih. Ucapkan permohonan agar jika pertemuan itu membawa kebaikan, maka biarkan ia tumbuh. Tapi jika hanya bayang masa lalu yang belum selesai, biarkan ia berpulang dengan damai. Sebagaimana pepatah Jawa mengatakan, wong urip iku mung mampir ngombe, nanging atine bisa nyimpen rasa pirang-pirang yuswo. Hidup ini hanya singgah sebentar, tapi hati bisa menyimpan rasa dari ribuan usia. Weton kliwon, dengan segala kepekaannya, kadang memang ditakdirkan untuk menyentuh jiwa-jiwa lama. Bukan untuk mengikat, tapi untuk melepaskan dengan penuh kesadaran. 5. Lelaku sunyi membuka pintu pemahaman. Sunyi bukan sekadar sepi. Dalam pandangan leluhur Jawa, sunyi adalah ruang suci. Tempat di mana suara batin terdengar lebih jelas dibanding kebisingan dunia. Dan bagi mereka yang lahir di weton kliwon, sunyi adalah medan yang paling jujur untuk berdialog dengan diri sendiri, dan dengan masa lalu yang belum selesai. Bulan Suro adalah waktu yang penuh dengan sunyi. Ia bukan bulan pesta. Ia bukan bulan hura-hura. Justru, ini adalah waktu untuk lelaku. Untuk menepi dari hiruk-pikuk dunia, dan masuk ke dalam hening. Bagi sebagian orang, ini berarti puasa. Bagi yang lain,
berarti menyepi, bermeditasi, mengurangi bicara, atau sekadar duduk diam mendengarkan suara hati. Tapi bagi Weton Kliwon, lelaku ini bukan cuma tradisi. Ia adalah semacam panggilan. Pintu yang tiba-tiba terbuka di dalam diri. Dorongan untuk menjauh dari dunia luar, karena ada yang sedang berbicara dari dalam, dari ruang batin yang selama ini tertutup debu kehidupan. Orang-orang Kliwon sering merasakan tekanan batin di bulan Suro. Mudah tersinggung, gampang gelisah, tidur tak nyenyak. Tapi anehnya, jika mereka mulai melakukan lelaku, walau hanya dengan menyalakan dupa dan duduk diam di kamar, segala kegelisahan itu mereda perlahan. Mengapa? Karena lelaku adalah cara tubuh dan ruh menemukan kembali keseimbangannya. Seperti bambu yang meliuk lembut saat diterpa angin, bukan melawan, tapi mengikuti ritme alam. Dan saat kamu menyatu dengan ritme alam, maka pintu-pintu pemahaman mulai terbuka. Mungkin bukan berupa wahyu besar, bukan pula bisikan gaib seperti yang sering dikisahkan. Tapi bisa jadi kamu tiba-tiba memahami. Mengapa kamu sering bermimpi tentang satu tempat tertentu? Mengapa kamu merasa berat hati di depan rumah keluarga? Atau mengapa kamu merasa tidak bisa lepas dari rasa bersalah yang tak jelas asalnya? Lelaku bukan untuk menyiksa diri. Bukan pula untuk pamer spiritualitas. Ia adalah latihan kepekaan. Membuka mata batin, agar kita tidak hanya melihat dunia, tapi juga memaknainya. Jika kamu Weton Kliwon, cobalah satu malam untuk menyepi. Tak perlu jauh-jauh. Matikan lampu. Padamkan handphone, nyalakan lilin atau dupa cendana, duduk bersila, dan biarkan pikiranmu mengalir. Mungkin kamu akan menangis tanpa sebab. Mungkin kamu akan tertawa sendiri. Tak apa. Itu artinya pintu sudah terbuka. Dan jika kamu teruskan lelaku ini dengan ketulusan, perlahan kamu akan menemukan satu hal yang selama ini kau cari di luar, yakni pemahaman tentang siapa dirimu sebenarnya. Leluhur Jawa percaya, siapa sing wani mlebu sunyi, bakal nemu terang. Siapa yang berani masuk ke sunyi, akan menemukan cahaya. Dan cahaya itu, tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dari bagian dirimu yang sudah lama menunggu untuk dikenali kembali. Weton Kliwon di bulan Suro ibarat benang merah yang menjahit antara dunia nyata dan masa silam. Bukan semua orang bisa mengerti, apalagi percaya. Tapi bagi yang lahir di waktu ini, hidup memang sering terasa berbeda. Kadang terasa berat tanpa sebab. Kadang penuh kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan logika. Tapi bukan berarti menakutkan. Justru ini bisa menjadi anugerah. Asal dijalani dengan hati yang jernih, pikiran yang terbuka, dan niat yang tulus. Pepatah Jawa berkata, sing bisa ngerti, ora perlu dijelaske. Sing kudu ngerti, mesti bakal diulang waktu. Yang bisa mengerti, tak perlu dijelaskan. Yang memang harus mengerti, akan diajari oleh waktu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu pernah mengalami kejadian aneh di bulan Suro, terutama jika kamu Weton Kliwon, ceritakan di kolom komentar. Kita saling belajar, saling menjaga, dan saling menguatkan. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah batin lainnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampai jumpa di video berikutnya.